Lo udah denger belum? Pada tahun 1772 hingga tahun 1775, ada seorang kapten bernama Kapten James Cook. Ia memimpin sebuah ekspedisi ke daerah Kutub Selatan, yang dimana tujuannya adalah mengeksplorasi wilayah yang katanya hanya terdapat bongkahan-bongkahan es raksasa yang menutupi seluruh Antartika. Konon katanya, Kapten James Cook merupakan orang pertama yang berhasil mengeksplorasi sedikit banyak mengenai Antartika. Dan pada pembahasan kali ini, gua akan membahas mengenai Antarctic The Untold. Jadi, selama perjalanan mengeksplorasi Antartika, Kapten James Cook hanya menemukan tembok es yang begitu besarnya, dan seperti tak berujung tanpa pernah menemukan jalan masuk maupun jalan keluar selama 3 tahun berkeliling. Kapten James Cook telah menempuh jarak sejauh 60.000 km atau setara dengan 1,5 kali panjang ekuator bumi. Anehnya, di dalam peta globe yang bulat, luas keliling Antartika adalah 19.300 km, sedangkan Kapten James Cook telah menempuh jarak hingga 60.000 km. Yang ternyata, tanpa ia sadari, Kapten James Cook telah mengelilingi bumi sebanyak 1 kali dalam kurun waktu tersebut, demi mengungkap misteri yang terdapat pada Antartika pada tahun 1946 hingga 1947. Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi militer yang bernama Operation High Jump. Operasi tersebut dipimpin oleh Admiral E. Byrd, yang dimana rombongan ini turut membawa 13 kapal laut, termasuk kapal induk, sejumlah helikopter, dan 29 pesawat terbang. Selang beberapa tahun kemudian, dilanjutkan lagi dengan operasi berikutnya yang bernama Operation Deep Freeze, yang dimana tujuan akhirnya adalah mengungkap penemuan-penemuan misterius di wilayah Antartika, seperti makhluk-makhluk di Antartika, peninggalan sejarah di Antartika, hingga peradaban yang tidak disebutkan namanya terkait Antartika. Singkat cerita, setelah menyelesaikan misi-misi tersebut, Admiral E. Byrd memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait penemuannya di Antartika. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rahasia yang sangat penting mengenai Antartika. Satu di antaranya adalah ternyata kumpulan es yang ada di Antartika mengandung bahan tambang berupa minyak dan batu bara, dan hal tersebut sangatlah mengejutkan. Karena bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Setelah itu, ia mengungkapkan bahwasannya terdapat kawasan hijau dengan perairan yang hangat yang akan ditemukan jika kita melewati tembok es Antartika. Dan lo tahu, hal yang sangat mengejutkan adalah ia menekankan agar Amerika Serikat mewaspadai akan era masa depan, karena ia mengatakan bahwa suatu saat nanti makhluk-makhluk yang berada di balik wilayah Antartika akan melakukan invasi ke wilayah yang kita tinggali saat ini. Ia tidak mengkonfirmasi makhluk apa yang dimaksudkan tersebut, apakah manusia seperti kita atau entitas lain yang belum kita ketahui. Lalu, sebuah temuan mengejutkan tentang Antartika yang ternyata pernah dipublikasikan oleh jurnal Hawaiian Gazette pada hari Jumat 11 Januari 1907. Kabar tersebut memuat salinan gambar sebuah manuskrip peta kuno yang dikatakan telah berusia ratusan tahun. Dalam manuskrip peta kuno tersebut, tampak peta bumi yang luas dengan belasan pulau kecil tersebar merata di samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Peta yang ditemukan di sebuah kuil Jepang itu diyakini dibuat pada 10 abad silam oleh pendeta Tiongkok yang beragama Buddha. Pada gambar tersebut, jelas memproyeksikan Mercator mengarah ke kutub utara sebagai pusat lingkaran, sementara busur sekelilingnya menggambarkan benua Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia dengan lingkaran yang diyakini sebagai tembok es Antartika. Belasan pulau kecil di luar peta itulah yang hingga kini menjadi misteri dan dilarang untuk dieksplorasi. Begitu besar rahasia yang terkandung pada benua Antartika,
sehingga membuat Amerika Serikat memprakarsai sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani bersama oleh para pemimpin dunia. Tujuannya jelas, yakni melindungi wilayah Antartika bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan. Karena mereka menganggap bahwa wilayah Antartika adalah satu-satunya wilayah di bumi yang paling besar cakupannya, melebihi negara-negara yang kita tinggali saat ini. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 46 negara, yang dimana para anggotanya setuju jika wilayah Antartika digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian terkait ilmu pengetahuan. Mereka juga melarang aktivitas yang bersifat militer di wilayah tersebut, agar tidak mengancam sosok yang berada di balik wilayah Antartika. Ya, walau zaman sudah semakin modern, anehnya eksplorasi dan berita terkait wilayah Antartika seakan terasa ditutup-tutupi dan dirahasiakan, yang justru mereka selalu mengalihkannya perihal eksplorasi luar angkasa ketimbang eksplorasi wilayah Antartika. So, apakah lo tahu siapakah sosok yang berada di balik wilayah Antartika tersebut? Jika lo tahu, mari kita berasumsi liar di kolom komentar.